Jampitsus serta seluruh jajarannya yang saya hormati dan banggakan. Pertama, tentunya kami memberikan dukungan penuh ya atas kinerja yang dilakukan oleh pihak kejaksaan, khususnya di jajaran Jampitsus dalam hal mengungkap ya kasus-kasus tindak pidana korupsi yang terjadi saat ini. Kalau kita melihat beberapa kasus yang sempat dipublish ya, dan hasil jumpa pers yang dilakukan oleh kejaksaan, memang kerugian negara ini cukup fantastis ya. Katakanlah Pertamina seperti yang disampaikan lewat jumpa pers oleh pihak kejaksaan yang menimbulkan kerugian negara 968,5 triliun, ya kan itu hasil jumpa pers. Lalu kemudian PT Timah 300 triliun, lalu kemudian Duta Palma 78 triliun, lalu kemudian Asabri 22 triliun, Jiwasraya 17 triliun dan sebagainya dan sebagainya. Cukup banyak ya. Nah tentunya masyarakat pun juga memang ingin tahu ya. Walaupun tadi dijelaskan oleh Pak Jampitsus bahwa persoalan hasil-hasil sitaan oleh pihak kejaksaan itu dikelola oleh Badan Pemulihan Aset ya. Ada badan tersendiri yang mengelola ini ya. Jampitsus hanya menangani perkaranya. Tapi masalah aset ya, hasil sitaan-sitaan dikelola oleh BPA di kejaksaan. Tapi paling tidak kami ingin mendapatkan suatu gambaran ya. Sebenarnya kerugian negara yang ditimbulkan ini ya, yang sudah dipublish sedemikian rupa, itu sebenarnya berapa sih yang sudah di-store ke kas negara, kan begitu. Termasuk uang pengganti dan sebagainya. Ini yang juga memang banyak pertanyaan di masyarakat Pak Febri ya, terkait masalah ini. Supaya masyarakat pun ingin tahu ya, karena kerugian negara ini ya seperti di awal dikatakan ini cukup besar, dan dalam rangka recovery aset juga memang harus transparan ya. Sehingga tidak ada sakwa sangkah, katakanlah seperti itu, termasuk barang-barang sitaan ya berupa aset bangunan dan sebagainya itu dilelang siapa dan bagaimana parameter yang digunakan terkait menyangkut masalah barang-barang sitaan ini. Karena banyak juga pihak beranggapan, ini asumsi di luar, anggapan di luar, bahwa banyak barang-barang sitaan yang dilelang, tapi yang juga mendapatkan hasil lelang itu adalah orang-orang di lingkungan kejaksaan juga, kan begitu. Itu perlu dijelaskan ke masyarakat gitu loh, bahwa proses lelang aset barang dan sebagainya itu memang transparan dalam hal pelelangan gitu loh, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi ini tetap terjaga. Lalu kemudian berikutnya Pak Febri, ya seperti tadi disampaikan juga, ini sebenarnya kalau kita alami ya, kasus Sarof Rikar ini sebenarnya sangat menarik ya. Itu sebenarnya dalam hal membongkar ya tentang mafia peradilan, dan banyak pihak sebenarnya terlibat di situ. Tapi sayang sekali jawaban Pak Jampitsus tadi justru dalam tindak pidana pencucian uang ya, permufakatan jahat ya, tindak pidana suap dalam hal Sarof Rikar ini dibatasi, ada range waktunya itu tahun 2023 dan 2024. Tapi terkait menyangkut masalah gratifikasi dan suap itu tahun 2012 sampai 2022. Jadi kok bisa dibagi seperti ini? Di satu sisi menyangkut masalah suap gratifikasinya 2012 sampai 2022. Tapi kalau terkait menyangkut masalah TPPU-nya
hanya dari 2023 sampai 2024. Itu apa? Kenapa ada pembagian seperti itu gitu loh. Jadi itu jadi pertanyaan. Itu di halaman 7, Pak. Ya. Mau dijawab langsung? Interaktif aja? Iya, bisa juga. Ya. Karena ini terkait, kan akan muncul banyak pertanyaan di situ, Pak Febri. Ya. Utamanya menyangkut masalah kasus Gulaku. Ini kan sudah mulai terungkap di pengadilan kemarin. Bahwa salah satu pihak yang memberikan suap ya di Mahkamah Agung itu terkait salah satunya perusahaan Gulaku, Gunawan Muhammad dan kawan-kawan kan di situ. Gunawan Yusuf, Pak. Oh, Gunawan Yusuf. Oh iya, Mas, maaf. Gunawan Yusuf. Kita ralat, ya, Gunawan Yusuf. Ya kan gitu. Itu juga disebutkan di sini. Dan Purwatili. Itu kan ada situ disebutkan dalam penjelasan ini. Nah, kami jadi tidak hanya sebatas satu kasus itu saja, tapi kasus-kasus lain yang juga perlu diungkapkan begitu. Utamanya menyangkut masalah TPPU-nya. Jadi jangan ada batasan waktu menurut saya. Dan apa alasannya sehingga ada batasan waktu antara TPPU 2023 sampai 2024, tapi persoalan suapnya itu dari 2012 sampai 2022. Mohon penjelasan dulu ini Pak Buri. Iya. Kalau susah dijawab nanti coba dijabarkan Gulaku. Soalnya kan terkait masalah yang ini ya, paham lah gitu kan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan Ibu Pimpinan Komisi 3, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang hadir pada siang hari ini. Mungkin saya langsung Pak Suding mohon izin bahwa terkait kasus Yaruf Richard bermula dari yang bersangkutan disangka telah melakukan tindak pidana penyuapan. Ya. Kemudian dari pengembangan itu yang bersangkutan juga dikenakan TPPU. Kapan dikenakan TPPU? Sesuai dengan dokumen yang ada pada saya, bahwa TPPU adalah selama dia menjabat sebagai aparat sipil negara, yaitu 2012 sampai 2022. Sama halnya dengan dugaan tindak pidana penerimaan suap dan atau gratifikasi. Jadi bukan tahun 2003 sampai 2024. Bukan Pak, izin Pak, kalau boleh saya bacakan di sini, bahwa saat ini Yaruf Richard telah dalam proses persidangan dalam perkara tindak pidana korupsi, permufakatan jahat melakukan suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Mahkamah Agung Indonesia tahun 2003 sampai tahun 2024. Ini maksudnya adalah merujuk pada penanganan perkara di Mahkamah Agung pada tahun 2003 dan tahun 2004. Ini untuk suap dan gratifikasinya, Pak. Saya rasa itu Pak Suding penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait terkait Lisa Rahmat. Siap. Tapi kan ada kasus lain, tidak hanya kasus Lisa Rahmat. Betul, seperti Pak. kasus Gulaku, katakanlah betul, seperti Pak. itu, kan begitu. Iya. Nah ini kan juga terkait menyangkut masalah ya. kasus yang berkaitan masalah TPPU. Kalau kita mau jujur. Siap. Kalau kita mau jujur, Nggih. kita betul-betul jadi tidak lalu kemudian dikanalisasi, katakanlah seperti itu. Ya, jangan ada kesan bahwa kasus ini
dikanalisasi sedemikian rupa sehingga ini tidak dibongkar dari awal kasus ini. Itu jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jangan ada hanya sebatas pada kasus Lisa Rahmat, tapi banyak kasus yang menyertai ini, Pak. Izin, Pak. Boleh. Dan itu ada catatan. Ada catatan Nah, ini yang kita sebenarnya ingin tahu dari Pak Jampitsus ya. Di samping kasus Gulaku, kasus apa lagi dan siapa yang terlibat dalam kasus itu, kan begitu. Siapa yang menerima suap dari pihak Sarofrika, baik di Mahkamah Agung maupun di pengadilan, katakanlah di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan sebagainya, itu kan berjenjang ini, Pak. Setiap orang yang katakanlah berperkara di pengadilan pasti berhubungan dengan yang bersangkutan, dan itu diatur mulai dari tingkat peradilan pertama sampai kejadian yang di PN Jakarta Selatan yang ditangkap kemarin, kan begitu. Jadi tidak hanya sebatas pada di Mahkamah Agung menurut saya tahun 2023-2024, tapi ditelusuri dari awal kasus-kasus ini, kan begitu. Kalau memang kita mau bongkar secara tuntas persoalan ini, jadi supaya ini tidak ada anggapan bahwa ini lalu kemudian pihak kejaksaan melakukan suatu mengkanalisasi katakanlah suatu kasus dan tidak membongkar, atau ada pihak lain katakanlah seperti itu yang mau diamankan atau ditutup-tutupi. Saya kira tidak dalam konteks seperti itu. Saya mudah-mudahan tidak dalam konteks seperti itu ya. Izin, Pak, boleh saya luruskan, Pak? Sebentar. Tambah biar langsung Pak ini. Pak Ketua. Jadi gini, Pak Dirdik, Pak Jampitsus ini lebih ke ekspektasi masyarakat melalui kami, Pak. Jadi kan kita ini kan lihat ada satu clue yang bagus terkait Gulaku ini. Gulaku itu, Pak, sudah bolak-balik dibahas masyarakat. Saya dari sana, dari Lampung, Pak. Ya kan ya? Ada dibilang bahwa kalau tanpa mereka orang ikut pilkada nggak bakal menang dan lain sebagainya. Itu wallahu a'lam bishawab. Tapi keluhan tuh ada besar sekali. Ya. Maka ketika ada berita tersebut ada Gulaku di kasus Jarod Richards, kita pengen tahu sepertinya apa konteksnya. Disebut nama di situ di pengadilan kan, ada Gulaku. Konteksnya kan bapak sudah periksa, Pak. Apa konteksnya, perkara yang mana, ya kan ya? Lalu apakah ini bisa dikembangkan ke sebagaimana yang bapak lakukan saat ini, mengusut kasus-kasus terkait ya penyelamatan kekayaan negara di bidang sumber daya alam, Pak. Ya, misalnya dia berapa HGU-nya, lalu de facto di lapangan berapa yang dia tanami, yang dia ambil keuntungan, dikali berapa tahun. Kalau pakai cara kerja yang sekarang ya, Pak ya, itu mungkin bisa saja ratusan bisa bertriliun-triliun mungkin kerugian keuangan negaranya. Nah, kita pengen seperti itu, Pak. Jadi kita pengen jangan hanya berita yang sekecil itu selesai, tapi pengusutannya teman-teman seperti apa, kalau bisa dikembangkan, pengembangannya seperti apa, sehingga menjadi jelas. Gulaku juga ada baiknya mendapat kejelasan, kepastian hukum, mereka nggak dituduh-tuduh lagi, masyarakat yang menuduh-nuduh pun bisa mendapatkan jawaban yang jelas. Mungkin itu yang maksud Pak Suding ya, terkait yang Gulaku ya. Betul. Silakan Pak. Yep. Dan kasus Gulaku ini, Pak Jampitsus, itu tidak hanya satu perkara, Pak. Banyak, Pak. Banyak perkara kasus Gulaku ini. Romarubi ini dan sebagainya. Banyak, Pak, saling gugat. Nah, perkara yang mana yang Sarofrika ini? Saya jawab, ya. Boleh, Pak. Itu puluhan, Pak, kasus Gulaku ini. Paham saya? Romarubi ini perusahaan apa dan perusahaan apa, banyak yang terlibat kasus ini. Nah, ini yang saya mau tahu, sebenarnya kasus Gulaku ini yang melakukan suap ya terhadap Hakim Agung sehingga dimenangkan kasusnya, itu kasus yang mana, kan begitu. Karena kalau kasus Gulaku ini, Gunawan Yusuf ini banyak kasus, Pak, dalam hal perdata, perkara itu, Pak. PK ya, saling gugat di antara mereka, dan itu bukan cuma satu perusahaan, banyak perusahaan. Nah, saya mau ingin tahu kasus yang mananya. Ya, silakan Pak Jampitsus. Bisa pimpinan. Bisa saya jelaskan sekaligus nih. Jadi terkait pertanyaan Pak Suding
Pak Nasir Jamil, Pak Bimantoro. Ini pasti terkait juga mengenai aset-aset. Jadi bisa saya jelaskan, mungkin tidak masuk ke perkara Zahrul Prikat dulu. Ketika Pisus ini kita coba reform, kita rubah. Ini yang terpenting memang ukuran atau parameternya itu sesuai dengan kekuatan sumber daya yang ada. Sumber daya yang ada. Baik sumber daya jaksanya, sumber daya anggaran, dan lain-lain. Sehingga instruksi pertama saya ke jajaran di Pisus waktu itu ada 6 langkah tepat sebagai langkah manajemen. 1, di wilayah pimpinan harus bisa menentukan kasus apa yang prioritas ditangani. Tepat kasusnya, tepat momennya, tepat tim pengungkapan, 6 langkah tepat. Nah ini kira-kira Pak Sudi. Nah kemudian kedua, sebagai pengimbang itu, kita merubah metode bagaimana korupsi ini bisa sedikit kita tekan dengan ukuran yang kita tahu kan tidak pernah turun ini angka korupsi, yaitu dengan cara memiskinkan. Nah dengan memiskinkan ini kita pakai senjata, itu TPPU, dengan mengaktifkan kerugian perekonomian yang selama ini ada di Undang-Undang Korupsi tidak pernah kita buktikan. Nah kira-kira metode seperti itu. Nah kemudian perekonomian ini memang ada kendala karena tidak bisa kita tuntut uang pengganti. Karena tadi ada pertanyaan juga sebelum Pak Suding. Karena dibatasi kerugian negara ini hanya bisa seberapa yang dinikmati. Nah ini kita lakukan. Untuk pertimbangan, dapat dibaca putusan yang kita ajukan tuntutan untuk perekonomian, itu hampir seluruh perkara dipertimbangkan hakim setuju. Tapi hakim tidak kenakan karena memang pasal 18 membatasi bahwa ini nggak bisa dituntut. Nah inilah yang kita akan coba bawa ke gugatan perdata nanti melalui JPN kita. Tapi tujuan untuk pemiskinan sudah tepat. Nah itu kira-kira proses penanganan. Nah termasuklah penanganan-penanganan lain yang rembetannya terkait nanti ada perkara-perkara yang kita bisa ungkap besar. Itu selalu kita konsentrasikan dan fokus untuk pengembangan. Balik ke pertanyaan Pak Suding, termasuk perkara Zahrul Prikat. Ini menjadi perkara prioritas kita yang di dalamnya memang sedang kita dalami nih Pak Suding. Sedang kita dalami. Tapi fakta yang ada ketika kita masuk, kita ketemu duit 1T, ya, dan SOP kita juga jelas. Ketika anak-anak masuk, itu bagaimana menjaga supaya 1 lembar nggak hilang atau 1 ikat. Itu selalu kita wajibkan dia bawa keluarganya, bawa ketua RT, dan tidak boleh menghitung kecuali orang bank. Sehingga clear and clean ketika barang tersebut bisa dibawa. Ini kira-kira mekanisme dalam yang saya buka sekarang di Komisi 3. Kira-kira seperti itu sehingga kita bisa jamin bahwa jaksa kita terjaga ketika membawa itu. Fakta yang kedua ketika kita temukan uang ini rentang waktunya panjang pengakuan Zahrul Prikat. Sehingga yang menjadi tantangan kita adalah membuktikan sebanyak ini dari siapa saja. Dari siapa saja, kemudian ke siapa yang akan digunakan suap, atau apakah uang ini titipan hakim atau penegak hukum lain. Nah ini memang masih sedang proses. Apa bukti prosesnya? Zahrul Prikat sekarang sedang kita kejar TPPU. Kita berharap dia mau bercerita banyak Pak Sudi. Termasuk di persidangan. Ada pertanyaan publik, kenapa tidak dicantumkan? Kita nggak berani juga mencantumkan apabila jaksa tidak bisa membuktikan penuh tentang Gulaku umpamanya atau tentang siapa gitu. Nah proses tetap berjalan. TPPU ini pun sampai sekarang ini ada 8 aset rumah mewah, ada 7 bidang tanah, hampir seluruh aset yang terindikasi selama beliau menjabat tersita dengan jaksa di perkara TPPU.
Ini salah satu pintu yang kita harapkan Zaro Prikat pikirannya menjadi terang, Pak Sudi. Dia bisa ingat lagi. Nah, kira-kira itu yang kita sedang lakukan. Nah, pertanyaannya, apakah Gulaku ini tidak diperiksa? Diperiksa, Pak Sudi. Sudah 2 kali panggilan, kita sedang dalami. Apakah dia tersangka atau tidak? Mungkin secara tertutup pada akhirnya kita pun tidak keberatan dibuka. Karena kita berkepentingan juga untuk berantas ini. Karena perintah Jaksa Agung jelas. Kalau bebas, Gini Pak Jampitsus, Gini. kalau memang ada perkara yang dianggap penting sekali dalam hal proses penyidikan mau dibuka terang-terangan, kita tertutup. Ya. Kan gitu. Nanti kita bikin. Tapi kalau memang masih bisa dijelaskan secara umum ya tetap terbuka kita. Ya, silakan Pak Jampitsus. jadi saya pun tadi bilang ke Dirdik saya, batasi karena ini terbuka. Kita juga nggak mau anak-anak kita di lapangan ini kesulitan nih. Tapi pada akhirnya nggak mungkin kita gantung, pasti ada keputusan nih. Tapi tolong beri waktu kami, karena semua perkara ini tidak semua sama. Ada yang bisa singkat cepat kita lakukan, kejar CCTV, kejar apa, cepat kita bisa buka. Tetapi ketika dia bicara, saya dari tahun 2012, kita butuh waktu untuk men-tracing ini.